Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para camaba yang akan mendaftar di Universitas Siber Muhammadiyah. Para camaba atau calon mahasiswa baru itu wajib mengisi data saat ingin mencalonkan diri untuk menjadi mahasiswa di Universitas Siber Muhammadiyah. Portalnya berada di alamat admission.sibermu.ac.id atau bisa nanti camaba mengklik link di bawah video di bagian deskripsi. Yang pertama perlu dilakukan camaba itu memastikan bahwa jadwal penerimaan mahasiswa baru itu masih dibuka. Contohnya saat video ini dibuat, gelombang 1 masih dibuka dari tanggal 4 Oktober 2021 sampai Jumat 31 Desember 2021. Kami mengharapkan jika para camaba itu pengen mendaftar di Universitas Siber Muhammadiyah, karena mungkin nanti kami itu ada batas maksimal mahasiswa yang harus diterima, segera saja untuk mendaftar, karena mungkin bisa jadi pendaftaran itu sudah penuh dan ditutup lebih awal. Jadi pastikan segera untuk melakukan pendaftaran dan melakukan penyelesaian administrasi kalau para camaba itu telah lolos verifikasi. Yang pertama, saat melakukan akses ini berarti camaba calon mahasiswa itu kan belum memiliki nomor registrasi dan kata sandi. Maka yang harus dilakukan adalah para camaba itu harus membuat akun atau mendaftar dulu dengan cara klik belum punya akun. Selanjutnya silakan masukkan nama camaba, kemudian tempat lahir, kemudian hari, bulan, dan tahun lahir. Para camaba bisa mengetik seperti ini, ketik manual. Atau bisa mengklik dari sini. Ya. Silahkan. Kemudian pilih jenis kelaminnya. Kemudian alamat emailnya. Pastikan alamat email ini adalah alamat email yang aktif. Atau pastikan sebelum mendaftar para camaba itu melakukan login ke alamat email camaba. Jangan lupa sampai nanti lupa password, karena akun, username, dan password itu akan dikirimkan via email. Selanjutnya kalau nanti camaba kok betul-betul ternyata sudah lupa alamat emailnya, bisa buat alamat email baru. Atau bisa juga nanti kalau ternyata merasa sudah benar sudah benar username dan passwordnya, ternyata sudah terlanjur mengisi biodata ini, maka nanti username dan password itu sama dengan nomor registrasi, ya. Jadi passwordnya nanti sama dengan nomor registrasi. Selanjutnya masukkan nomor ponsel camaba, ya, silakan. Kemudian pilih para camaba itu mendapatkan informasi pendaftaran mahasiswa baru itu dari mana. Silakan pilih salah satu. Kemudian silakan dipilih ini penjumlahan matematika untuk bisa menyimpan. 6 ditambah 3 berarti 9, ya. Kemudian silakan klik daftar. Nah, setelah melakukan pendaftaran, silakan camaba itu membuka email camaba, ya. Kemudian dicari di bagian inbox. Kalau para camaba tidak menemukan di bagian inbox, coba dicek di bagian spam. Ya, spam sini kalau tidak ada. Ini saya contohkan, saya menggunakan alamat email Gmail, ya. Maka saya klik yang inbox. Bisa inbox, bisa spam, silakan nanti dicari kalau misalkan tidak ketemu. Dicari yang ada tulisan judul emailnya itu adalah PMB Universitas Siber, ya, dengan singkatan SIP ini, ya. Kemudian ada informasi konfirmasi akun camaba, silakan diklik. Kemudian kalau sudah, para camaba akan mendapatkan nomor registrasi dan nama kata sandi, ya.
Nanti untuk yang terbaru itu nomor registrasi akan sama dengan kata sandi, jadi lebih mudah diingat. Bisa diganti nanti setelah Camaba masuk ke portal admisi. Setelah itu klik konfirmasi akun, maka akan tampil seperti ini. Yang pertama, para Camaba harus mengisi biodata Camaba, nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian tahun lahir, jenis kelaminnya, warga negaranya, warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kalau warga negara Indonesia nanti NISN akan muncul, tapi tidak wajib diisi kalau memang tidak ada NISN-nya. Kalau WNA itu tidak wajib mengisi NISN. Kemudian agama, silakan dipilih agamanya apa, apakah berkebutuhan khusus. Kemudian nicknya, alamat rumah, negara, kemudian provinsinya, diisi kabupatennya. Nanti akan menyesuaikan kelurahannya, misalkan ini kabupatennya misalkan Sleman, kecamatannya misalkan Berbah, RT-nya silakan diisi, kalau nggak ada ya kasih 0, RW-nya kalau tidak ada kasih 0, kode posnya silakan diisi. Kemudian kode pos sebaiknya betul-betul akurat karena nanti digunakan untuk mengirim seperti kartu mahasiswa, kemudian alma mater dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan mahasiswa pada umumnya. Nomor HP silahkan diisi, asal sekolahnya, tahun masuknya, tahun berapa, nanti bisa diketik diketik manual nih sebenarnya. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan tahunnya tidak ada, nanti bisa diketik manual ya. Alamat asal sekolah, kemudian di next. Nah setelah next, para Camaba wajib mengisi data orang tua. Silahkan diisi nama ayah, pekerjaannya apa, nicknya, penghasilannya per bulan berapa, tempat tanggal lahirnya di mana, tahunnya berapa, pendidikannya apa, kemudian nomor HP. Setelah itu mengisi data ibu wajib, pekerjaannya apa, nick, penghasilannya per bulan, tempat dan tanggal lahir, tahunnya, kemudian pendidikannya, nomor HP. Kemudian data wali ini tidak wajib. Kalau memiliki wali silahkan langsung diisi. Setelah itu di finish. Nanti akan ada informasi berhasil menyimpan data, kemudian klik OK. Langkah 1 sudah selesai. Selanjutnya para Camaba wajib memilih langkah kedua. Yang pertama, klik pilih jalur pendaftaran. Nah, yang selanjutnya jangan lupa untuk mengupload foto ya. Klik upload foto, pilih foto, kemudian silakan dicari foto yang sudah para Camaba miliki. Misalkan ini, diklik simpan. Nah kalau sudah masuk, klik selanjutnya jalur, pilih jalur pendaftaran. Nah jadi foto para Camaba harus diisi. Jalur pendaftaran ada beberapa. Yang pertama, para Camaba pilih yang mahasiswa baru. Untuk saat ini yang baru di support atau baru bisa itu yang mahasiswa baru. Nanti bisa berkembang untuk alih jenjang, lintas jalur, pindahan atau transfer. Silakan nanti informasi ini bisa ditanyakan ke Humas Universitas Siber Muhammadiyah. Kemudian pilih jalurnya. Misalkan di sini ada jalur reguler, sudah saya jelaskan tadi. Untuk jalur reguler maka yang harus diupload adalah banyak seperti ini. Foto 3x4
ijazah SMA atau SMK, kemudian rapot semester 1 sampai semester 6, kemudian bukti prestasi, piagam atau sertifikat ini tidak wajib. Selanjutnya ada pilihan jalur prestasi. Jalur prestasi itu syaratnya sebenarnya mirip, yaitu foto 3x4, ijazah SMA atau SMK atau MA, kemudian bukti prestasi, piagam atau sertifikat ini wajib. Rapot semester 5 dan semester 6 itu juga wajib. Kemudian jalur persyarikatan itu yang pertama adalah foto 3x4, kemudian ijazah SMA atau SMK, kemudian surat rekomendasi dari persyarikatan. Surat rekomendasi dari persyarikatan itu bisa tanda tangan dari persyarikatan Muhammadiyah, dari ranting atau dari manapun levelnya gitu, tidak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah jalur karyawan. Jalur karyawan ini yang diupload itu yang pertama foto 3x4, ijazah SMA atau SMK, kemudian scan kartu karyawan ya, ini wajib, ketiga-tiganya harus diisi. Kemudian kalau para camaba itu ukurannya ya, ukuran berkasnya ya, jadi kita cari yang paling banyak. Yang paling banyak itu adalah jalur reguler, ini ada berkas sekitar 8. Maka seluruh berkas ini itu tidak boleh lebih dari 10 MB. Kalau lebih dari 10 MB silakan para camaba bisa membuka situs kompresi online ini ya, sehingga nanti ukuran berkasnya totalnya tidak lebih dari 10 MB. Makanya sebelum camaba melakukan upload silahkan dibuka dulu berkasnya. Ini kami contohkan jalur karyawan ya, jalur karyawan ini misalkan kartu karyawan. Jadi total berkas ini itu tidak boleh lebih dari 10 MB. Kalau ini ukurannya kan 460 total dari 3 berkas ini, berarti bisa di upload. Nah, kita cari dulu, camaba pilih jalur karyawan misalkan. Setelah itu upload dulu fotonya, kemudian ijazah. Perlu diperhatikan camaba bahwa ijazah itu yang diupload adalah ini ya, ijazah yang tamak depan, jangan yang nilai, dan diusahakan yang asli, yang scanannya, bukan yang scanan fotokopi ya. Kemudian untuk foto, pastikan fotonya foto formal ya, foto formal, karena foto ini nanti akan digunakan untuk pembuatan kartu mahasiswa ya. Selanjutnya saya ulangi untuk ijazah, kemudian scan kartu karyawan. Ini misalkan ya, ini sebenarnya sertifikat tapi saya contohkan ini kartu karyawan gitu. Kemudian setelah itu para camaba harus mencentang ini dan pastikan membaca syarat dan ketentuannya. Nah, setelah oke, kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berhasil menyimpan data, maka klik OK. Maka tahap 2 ini sudah selesai. Jalur mahasiswa baru atau jalur karyawan yang dipilih. Nah, jadi sebenarnya ini tidak muncul di camaba, tidak muncul karena saya menggunakan akun admin ya. Kemudian selanjutnya adalah pilih program studi. Nah, pilih program studi ini diklik pilih program studi. Nah, para camaba wajib mengisi program studinya. Misalkan di sini saya pilih yang hukum. Kemudian program studi yang kedua itu informatika. Nah, para camaba juga boleh sebenarnya sama seperti ini juga boleh. Jadi intinya camaba mau pengen sekali masuk di prodi informatika, bisa dibuat dua-duanya sama. Nah, saya contohkan seperti ini. Kita anggap bahwa saya memilih yang prodi pertama itu manajemen, pilihan yang kedua adalah informatika. Kemudian wajib ini saat ini baru disupport yang
reguler. Kemudian klik simpan. Jika muncul seperti ini, selamat, pendaftaran berhasil. Berarti untuk jalur yang ketiga nanti akan ada informasi seperti ini ya. Kemudian membayar pendaftaran. Nah, untuk pembayaran pendaftaran untuk saat ini masih gratis. Yang terakhir adalah pengumuman. Nah, para camaba ini masih menunggu pengumuman. Maka kami dari admin itu akan melakukan verifikasi. Yang pertama, ini adalah camaba masih menunggu ya, pendaftaran sedang diproses. Yang kami lakukan sebagai admin itu adalah mencari akun camaba. Kemudian kami akan melakukan cek yang pertama, apakah foto sudah lengkap. Nama ayah, nama ibu ya. Kemudian berkasnya apakah sudah lengkap. Nah, kalau sudah lengkap, maka kami akan melakukan verifikasi di sini. Nah, di sini menandakan bahwa camaba itu belum diverifikasi. Kemudian saya klik, kami bagi admin akan melakukan verifikasi. Kami akan mengecek data para camaba. Dan jadi ini dilakukan di sisi admin ya. Kemudian berkas pesertanya kita cek. Kalau camaba itu memilih pilihan prodi, kami akan memprioritaskan pilihan yang pertama. Nah, kalau misalkan kami juga bisa memberi catatan. Nah, seperti ini. Perhatikan para camaba nanti untuk mengecek catatannya apa yang kami berikan catatan ke camaba. Kemudian kalau berkasnya ternyata sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka kami akan luluskan. Nah, setelah itu pastikan camaba itu melakukan akses ke portal admission itu secara berkala, mungkin 1 hari sekali untuk camaba melakukan cek laporan terakhir ya, laporan terakhir dari admission.sibermu.ac.id. Mungkin bisa dikatakan setiap habis isya atau di atas jam 7 malam para camaba melakukan sering membuka portal admission ya setiap hari, karena kami mengupdate-nya itu per hari. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini menandakan bahwa pendaftar Anda atau camaba ini lolos verifikasi tahap pertama. Kemudian camaba juga bisa melakukan edit kalau datanya ini ada kesalahan, klik data orang tua. Kemudian silakan diedit kalau memang perlu diedit ya. Sama seperti tadi. Nah, bisa diklik finish kalau sudah selesai dan sudah sesuai dengan kondisi camaba aslinya. Kemudian perhatikan ini ada informasi, silakan untuk melakukan pembayaran tepat waktu ya. Jadi artinya camaba ini lolos verifikasi tahap 1. Verifikasi tahap 1 itu adalah verifikasi administrasi ya. Kemudian verifikasi tahap 2 itu administrasi pembayaran dan pilihan perkuliahan yang dipilih camaba. Perhatikan catatan juga, kami memberikan catatan apa, mohon nanti dicermati untuk catatannya. Jadi kalau sudah seperti ini, camaba harus pilih metode pembayaran untuk menyelesaikan pembayaran. Di sini ada beberapa pilihan, cara 1, cara 2, cara 3, dan cara 4. Cara 1 ini adalah pilihan yang full perkuliahan atau dapat 6 mata kuliah ini ya. Kemudian cara yang kedua itu
paruh waktu. Paruh waktu itu berarti Camaba hanya mendapatkan 3 mata kuliah. Mata kuliah yang disampaikan sama persis dengan yang 6 mata kuliah. Ini hanya sebagai salah satu alternatif untuk memperingan para Camaba mau mengambil mata kuliah yang seperti apa. Mungkin Camaba karena mungkin banyak kesibukan sambil bekerja, kalau 6 mata kuliah kayaknya mungkin terlalu berat, maka Camaba bisa mengambil yang 3 mata kuliah. Dan nanti semester depan itu boleh mengambil full, boleh. Jadi kalau misalkan semester ini itu Camaba itu mengambilnya misalkan yang full, kemudian semester 2 itu mengambil yang paruh waktu, boleh. Jadi tidak harus misalkan semester ini mengambil paruh waktu, semester depan harus paruh waktu, tidak. Selanjutnya cara yang ketiga ini sebenarnya sama, yaitu yang full, hanya saja proses pembayarannya 2 kali. Yang pertama itu angsuran pertama wajib dilunasi sebesar ini, angsuran kedua yang wajib dilunasi sebenar ini. Kemudian cara yang keempat sama sebenarnya, ini yang paruh waktu, hanya saja untuk pembayaran angsurannya itu dibagi 2. Angsuran yang pertama wajib dilunasi, angsuran yang kedua itu dibayar nanti di lain waktu, ya. Jadi di sini saya contohkan, saya pengen memilih cara yang satu, yang pilih full mata kuliah. Jadi saya harus membayar lunas dalam satu waktu karena angsurannya hanya 1 kali. Kemudian klik pilih metode. Nah, setelah pilih metode, nanti para Camaba akan diberi sebuah kwitansi. Kwitansi di atasnya adalah logo Sibermu, namanya, nomor pembayarannya. Nomor pembayaran itu hanya di depannya ada angka 2 ditambah dengan username para Camaba. Angsuran yang 1 ini berarti batas waktu pembayarnya 10 November. Pastikan dibayar sebelum tanggal ini atau nanti Camaba tidak lolos verifikasi tahap 2. Kemudian silakan melakukan transfer ke nomor rekening, ya. Nomor rekening yang sudah disiapkan atas nama adalah Universitas Siber Muhammadiyah. Ini catatannya bahwa setelah melakukan pembayaran, harap bukti pembayaran itu diupload di admission.sibermu.ac.id, ya. Nih, saya anggap bahwa Camaba itu sudah membayar, ya. Setelah para Camaba itu membayar, maka nanti akan muncul di bawahnya ini, setelah melakukan metode pembayaran, ya, sudah diklik itu nanti akan ada upload bukti pembayaran. Nah, misalkan para Camaba itu sudah melakukan pembayaran, maka bukti pembayaran tersebut diupload, ya. Misalkan buktinya sudah ada, misalkan ini, misalkan, ya, maka otomatis akan kesimpan. Maka proses ini sudah selesai, berarti Camaba tinggal menunggu verifikasi dari admin, dari kami, dari tim admisi Universitas Siber Muhammadiyah. Silakan Camaba memantau di situs admission.sibermu.ac.id setiap hari, ya. Waktunya silahkan para Camaba mengatur sendiri. Kami sarankan para Camaba itu mengakses admission.sibermu secara berkala setelah maghrib atau setelah isya, setelah jam 6 sore atau jam 7 malam, begitu, ya. Saya akhiri, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bergabung dengan Universitas Siber Muhammadiyah.